Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Jumpa lagi sore ini dengan topik model interface antara standar kompetensi, kemudian SOP dalam industri, pengembangan kurikulum, dan juga asesmen berbasis kompetensi untuk dalam rangka sertifikasi. Bapak sekalian, kita selalu berharap bahwa ini bisa terjadi link and match-nya semua, dan bagaimana ini bisa terjadi secara menggembirakan, dan kita menikmatinya pun juga dengan cara yang gembira. Mari kita bahas tahap demi tahap bagaimana kita melihat model interface ini sehingga kita bisa terapkan dengan gembira. Pertama-tama yang perlu kita syukuri bahwa standar kompetensi ini sudah ada acuannya secara internasional oleh ILO, International Labour Organization, dalam pedomannya yaitu Regional Model Kompetensi Standard, atau yang sering kita kenal adalah RMCS atau RMCS. Nah, di sana disebutkan bahwa kompetensi standar are primarily developed as assessment tools. Kelihatan sih bahwa ini sebagai assessment tools, dalam rangka assessment tentu saja. Namun, standar kompetensi can also be used to menginformasikan desain kurikulum, benchmark kualifikasi nasional dan internasional, pengakuan kompetensi, dan merencanakan jenjang karir. Ini dibangun bersama-sama, dan bagaimana bekerjanya, mari kita bahas bersama-sama. Baik, mari kita lihat bersama-sama tabel matriks ini, yaitu model interface antara standar kompetensi, penerapan pada industri, pendidikan, dan sertifikasi. Mari kita lihat yang warna merah dulu. SKKNI, SKKI atau standar kompetensi kerja internasional, dan ada standar kompetensi kerja khusus. Yang tadi saya sebutkan bahwa alhamdulillah karena pedomannya seluruh dunia sudah ada, sehingga antar negara diharapkan kita membangun standar kompetensi ini bisa saling bekerja sama dan saling mengadopsi, sehingga kita mengembangkan secara tidak bertahap, tetapi kalau bisa karena anak-anak kita atau saudara-saudara kita sudah masuk ke dalam suatu pendidikan, maka standarnya harus segera ada, maka kita bisa saling membangun antar negara tadi. Nah, standar ini bermacam-macam, bisa standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ada standar kompetensi kerja internasional, dan juga standar kompetensi khusus yang dikembangkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dalam RMCS, diidentifikasi di sana ada struktur dari standar kompetensi ini adalah ada judul unit kompetensi, ada deskripsi unit kompetensi, dan elemen kompetensi, serta kriteria unjuk kerja atau KUK, batasan variabel, dan panduan penilaian. Memang beberapa standar, terutama standar khusus, ini mereka hanya sampai KUK. Yang dua terakhir ini kemudian dikembangkan sesuai konteks masing-masing negara. Nah, Bapak sekalian, struktur ini atau terjadinya standar kompetensi ini sebenarnya hasil suatu konsensus dari SOP-nya industri. Judul unit kompetensi ini sebenarnya berasal dari judul SOP, sehingga biasanya equivalence. Kemudian deskripsi unit ini berasal dari ruang lingkup SOP, kemudian elemen berasal dari langkah utama proses, dan kriteria unjuk kerja berasal dari instruksi kerja atau work instruction, sedangkan batasan variabel berasal dari spek sesuai konteks, dan panduan penilaian ini berasal dari quality assurance dari industri. Sehingga ini berkonsensuslah dari beberapa industri atau beberapa bidang atau beberapa organisasi, kemudian jadilah standar kompetensi yang lebih generik tentu saja. Nah, Ibu sekalian, maka begitu menjadi standar kompetensi, maka bagaimana kita menikmatinya? Maka bila ada suatu perusahaan atau laboratorium atau workshop ingin mengembangkan SOP, maka kita langsung ambil standar kompetensi, kemudian kita kembangkan menjadi SOP dengan cara judul unit kompetensi menjadi judul SOP, deskripsi unit menjadi ruang lingkup SOP-nya, elemen menjadi langkah utama proses, kriteria unjuk kerja menjadi
work instruction, batasan variabel menjadi spek sesuai konteks, dan panduan penilaian menjadi quality assurance. Maka SOP-nya terjadilah SOP generik, kemudian dikontekskan dengan kondisi masing-masing organisasi agar memenuhi syarat konteksnya. Nah, dengan demikian, Bapak sekalian, menyusun SOP bila ada standar kompetensi, maka nggak lebih dari 15 menit. Maka bisa kita bangun segera rancangan SOP-nya. Ini kita bagaimana menikmati standar kompetensi untuk menjadi SOP. Wah, SOP kami tidak begitu, Pak. Kami kalau mengembangkan SOP itu write what you do and do what you write. Hati-hati di sana, itu berisiko. Resikonya garbage in, garbage out. Karena kalau hanya tulis yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda tulis, maka kalau yang dikerjakan kurang baik, maka kemudian ditulis dan kemudian dikerjakan, maka berisiko konsistennya, kurang baiknya konsisten. Maka dengan pola seperti ini, maka dipastikan SOP kita yang kita bangun, maka pasti sesuai standar dan regulasi. Karena semboyan dari ISO itu sudah berubah, yaitu write what you do, confirm with standard and technical regulation, and do what you write. Maka inilah standar yang bisa, salah satunya yang bisa kita acu. Maka dengan segera kita bisa memastikan bahwa ya SOP saya sudah confirm dengan standar kompetensi yang ada. Kemudian di dalam pengembangan kurikulum, dengan sudah ada standar kompetensi buat sekalian, maka kita bisa segera mengembangkan dakum, dan ini menjadi capaian pembelajaran atau tujuan instruksi umum. Sehingga kalau kita bangun di sini, judul unit kompetensi akan menjadi embrio judul materi pembelajaran. Yang ini juga menjadi TU-nya, tujuan instruksi umum atau TU. Sedangkan deskripsi unit ini menjadi ruang lingkup materi pembelajaran, elemen menjadi tujuan instruksi khusus atau learning objective atau learning experience di sini. Kemudian ada kriteria lanjut kerja menjadi indikator kompetensi atau kompetensi dasarnya, batasan variabel menjadi kontekstualisasi pembelajaran, dan panduan penilaian menjadi evaluasinya. Maka bila kurikulum dibangun traceable atau mampu telusur terhadap standar kompetensi, dijamin lulusannya mampu mengembangkan SOP-SOP-nya. Tentu saja di sini harus kita bangun juga diperkaya dengan knowledge yang mendukung pelaksanaan ini, pelaksanaan dari standar kompetensi tadi. Kemudian bila dia dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi, dia pasti mampu menjalankan SOP di perusahaan, dan bila dilakukan asesmen untuk dalam rangka sertifikasi, pasti lulus. Karena asesmen dalam rangka sertifikasi ini sesuai dengan standar kompetensi. Di sana filosofi dari asesmen di dalam sertifikasi adalah evidence based, standard based, dan participatory. Maka kita pastikan bahwa bila kurikulumnya traceable dalam kompetensi, maka kita bisa mengatakan ya, dia pasti bisa menjalankan SOP industri. Maka seluruhnya ini kita akan bisa segera bangun dengan cepat. Dan tentu saja dengan gembira dan sesuai dengan standar dan regulasi teknis, serta konteksnya dibangun sesuai dengan industri masing-masing. Baik, itulah tadi bagaimana model interface antara standar kompetensi, penerapan SOP di industri, kemudian pengembangan kurikulum atau dakum, dan juga asesmen dalam sertifikasi. Sehingga selamat menikmati untuk pengembangan dan penerapan standar kompetensi ini di dalam dunia kerja, pendidikan, dan pelatihan, serta asesmen sertifikasi kompetensi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.